Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, di bulan yang penuh berkah ini, jutaan manusia di seluruh penjuru dunia menahan lapar dan dahaga sejak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Tubuh menahan diri dari makanan, bibir menahan diri dari minuman, dan waktu seakan berjalan dengan irama yang berbeda dari hari-hari biasa. Puasa menjadi ibadah yang tampak sederhana, namun sesungguhnya menyimpan kedalaman makna yang tidak selalu terlihat oleh mata. Banyak orang menjalankannya sebagai kewajiban, sebagai tradisi, atau sebagai bagian dari rutinitas tahunan di bulan Ramadan. Tetapi di balik itu semua, para pencari kebenaran sejak dahulu selalu memandang puasa sebagai sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar menahan lapar. Dalam pandangan para sufi, puasa bukan hanya latihan fisik, tetapi sebuah perjalanan batin. Ia bukan hanya soal menahan makanan dan minuman, melainkan tentang menahan diri dari segala sesuatu yang membuat hati menjadi jauh dari cahaya ilahi. Ketika tubuh berhenti sejenak dari kesibukannya menikmati dunia, ada ruang yang terbuka di dalam diri manusia. Ruang yang selama ini sering tertutup oleh kesibukan, keinginan, dan hiruk-pikuk kehidupan. Di ruang itulah jiwa mulai berbicara dan hati mulai mendengar sesuatu yang selama ini tersembunyi. Seorang sufi besar Jalaluddin Rumi melihat puasa dengan cara yang sangat berbeda dari kebanyakan manusia. Baginya, puasa bukan sekadar ritual tahunan, melainkan sebuah pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Rumi memandang bahwa manusia memiliki dua sisi yang selalu saling tarik-menarik. Di satu sisi ada tubuh yang selalu menginginkan kenikmatan, kenyamanan, dan kepuasan dunia. Namun di sisi lain ada jiwa yang merindukan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa dipenuhi oleh makanan, harta, atau kesenangan dunia. Selama tubuh terus dipenuhi oleh segala keinginannya, suara jiwa seringkali tenggelam. Keinginan demi keinginan datang silih berganti, membuat manusia terus berlari mengejar dunia tanpa pernah benar-benar berhenti untuk mendengarkan dirinya sendiri. Puasa dalam pandangan Rumi adalah momen ketika manusia berhenti sejenak dari arus itu. Ketika perut tidak lagi dipenuhi oleh makanan, ada keheningan yang muncul di dalam diri. Dan di dalam keheningan itulah, jiwa mulai menemukan ruangnya kembali. Rumi pernah menggambarkan manusia seperti sebuah bejana. Jika bejana itu penuh dengan air keruh, maka tidak ada tempat bagi air yang jernih untuk masuk. Begitulah hati manusia ketika dipenuhi oleh terlalu banyak keinginan dunia. Kesibukan, ambisi, kemarahan, iri hati, dan berbagai keinginan lainnya sering kali memenuhi ruang batin manusia tanpa disadari. Puasa hadir sebagai cara untuk mengosongkan bejana itu perlahan-lahan, agar sesuatu yang lebih jernih dapat mengalir ke dalamnya. Bagi para sufi, lapar bukanlah sekadar kekurangan makanan. Lapar adalah guru yang diam. Ketika rasa lapar muncul, manusia mulai menyadari betapa rapuhnya dirinya. Selama ini manusia sering merasa kuat, merasa mampu mengendalikan hidupnya, merasa memiliki segalanya. Namun hanya dengan beberapa jam tanpa makanan, tubuh mulai melemah dan kesadaran akan keterbatasan diri pun muncul. Dalam keadaan seperti itu, hati menjadi lebih lembut dan lebih mudah untuk merendah di hadapan Allah. Disinilah puasa mulai membuka rahasianya. Ketika tubuh melemah, ego juga perlahan melemah. Ketika ego melemah, hati menjadi lebih jernih. Dan ketika hati menjadi jernih, manusia mulai merasakan sesuatu yang selama ini jarang disadari. Sebuah ketenangan yang tidak datang dari dunia luar, tetapi muncul dari kedalaman batin. Rumi melihat keadaan ini sebagai salah satu pintu yang membawa manusia lebih dekat kepada hakikat dirinya sendiri. Dalam bahasa para sufi, manusia sering digambarkan sebagai burung yang terkurung di dalam sangkar. Sangkar itu adalah tubuh dan keinginan-keinginan dunia yang mengikat jiwa. Selama manusia terus mengikuti semua dorongan nafsunya, burung itu tetap berada di dalam sangkar. Namun ketika manusia berpuasa, keinginan-keinginan itu mulai melemah. Sangkar itu tidak sepenuhnya hilang, tetapi pintunya sedikit terbuka. Dan pada saat itulah jiwa mulai merasakan kebebasan yang selama ini tersembunyi. Karena itulah para pencari jalan spiritual sejak dahulu memandang puasa sebagai ibadah yang sangat istimewa. Puasa bukan hanya mengajarkan kesabaran, tetapi juga membuka kesadaran. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak hanya hidup untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Di dalam diri setiap manusia ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang selalu merindukan kedekatan dengan Allah.
Puasa menjadi salah satu cara untuk mengingat kembali kerinduan itu. Maka ketika bulan Ramadan tiba, sesungguhnya yang hadir bukan hanya perubahan jadwal makan atau perubahan rutinitas harian. Ramadan adalah undangan untuk kembali melihat ke dalam diri. Ia mengingatkan bahwa di balik kesibukan dunia ada perjalanan batin yang sering terlupakan. Dan puasa menjadi jalan sunyi yang mengajak manusia untuk kembali menemukan cahaya yang telah lama bersembunyi di dalam hatinya. Dari sinilah pemahaman tentang puasa menurut Rumi mulai terbuka, bahwa puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, melainkan sebuah perjalanan menuju kesadaran yang lebih dalam. Sebuah perjalanan yang membawa manusia perlahan-lahan keluar dari dominasi ego, menuju hati yang lebih jernih, dan menuju kedekatan yang lebih tulus kepada Allah. Puasa bukan hanya menahan sesuatu dari luar, tetapi lebih dalam lagi, ia adalah proses mengosongkan sesuatu dari dalam diri. Ketika manusia berpuasa, yang sebenarnya sedang dilatih bukan hanya tubuhnya, tetapi juga hatinya. Karena selama hidup di dunia, hati manusia sering dipenuhi oleh berbagai hal, keinginan, ambisi, kegelisahan, kesombongan, bahkan ketakutan. Semua itu perlahan memenuhi ruang batin, hingga seringkali tidak tersisa tempat bagi ketenangan dan cahaya spiritual. Puasa datang sebagai latihan untuk mengurangi kepenuhan itu. Ketika makanan dihentikan, ketika kesenangan dunia dikurangi, ketika rutinitas yang biasanya memanjakan tubuh mulai ditahan, secara perlahan manusia mulai merasakan sebuah ruang yang sebelumnya tidak terasa. Sebuah ruang kosong di dalam diri. Dan justru dalam kekosongan itulah sesuatu yang lebih dalam mulai muncul. Banyak manusia mengira bahwa kekosongan adalah sesuatu yang harus dihindari. Dunia modern mengajarkan untuk selalu mengisi hidup dengan kesibukan, hiburan, dan berbagai kenikmatan. Namun para sufi memandangnya dengan cara yang berbeda. Dalam tasawuf, kekosongan justru merupakan awal dari perjalanan spiritual. Karena hati yang penuh oleh dunia, sulit menerima sesuatu yang berasal dari langit. Di dalam karya Masnawi, Jalaluddin Rumi pernah menggambarkan makna puasa dengan sebuah syair yang sangat dalam. Puasa adalah obat yang menyembuhkan jiwa. Ketika perut menjadi kosong, hati dipenuhi cahaya. Syair ini menggambarkan sebuah paradoks yang sering kali tidak disadari oleh manusia. Ketika tubuh kehilangan sesuatu, justru hati menemukan sesuatu yang lain. Ketika perut kosong, jiwa tidak benar-benar kosong. Sebaliknya, dalam keadaan itu jiwa mulai dipenuhi oleh kesadaran yang lebih jernih. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering hidup dalam keadaan penuh tanpa disadari. Penuh dengan makanan, penuh dengan informasi, penuh dengan keinginan, penuh dengan rencana dan kekhawatiran. Semua itu memenuhi pikiran dan hati hingga manusia jarang memiliki kesempatan untuk benar-benar diam dan melihat ke dalam dirinya sendiri. Puasa memotong aliran itu untuk sementara waktu. Tubuh tidak lagi menerima makanan seperti biasanya. Keinginan-keinginan mulai ditahan. Kesibukan dunia sedikit melambat. Dan ketika semua itu terjadi, manusia mulai merasakan sesuatu yang jarang muncul di hari-hari biasa, keheningan batin. Keheningan inilah yang dalam tasawuf sering dianggap sebagai pintu awal kesadaran spiritual. Karena dalam keheningan, manusia mulai melihat dirinya dengan lebih jujur. Tanpa disadari, selama ini banyak hal yang sebenarnya menguasai hati. Ego, kemarahan, iri hati, bahkan keinginan untuk selalu dipuji dan diakui oleh orang lain. Puasa perlahan menyingkap semua itu. Bukan dengan cara memaksa, tetapi dengan cara melemahkan akar-akar nafsu yang selama ini memberi makan ego manusia. Ketika nafsu melemah, hati menjadi lebih ringan. Dan ketika hati menjadi ringan, manusia mulai merasakan kedekatan yang lebih halus dengan kehadiran Allah. Rumi menggambarkan keadaan ini seperti membersihkan sebuah rumah yang sudah lama tidak dibersihkan. Selama rumah itu penuh oleh barang-barang yang tidak perlu, cahaya tidak dapat masuk dengan leluasa. Tetapi ketika ruang itu mulai dikosongkan, jendela-jendela mulai terbuka dan udara segar mulai mengalir ke dalamnya. Begitulah hati manusia ketika berpuasa. Puasa bukan hanya mengurangi makanan bagi tubuh, tetapi juga membersihkan ruang batin. Ia mengosongkan tempat-tempat yang selama ini dipenuhi oleh keinginan dunia agar sesuatu yang lebih suci dapat hadir di dalamnya.
Karena itu para sufi sering mengatakan bahwa lapar bukanlah musuh dalam perjalanan spiritual. Lapar justru adalah sahabat yang diam. Ia mengingatkan manusia bahwa hidup tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan tubuh. Ada kebutuhan lain yang jauh lebih dalam, yaitu kebutuhan jiwa untuk kembali merasakan kedekatan dengan Allah. Dari sinilah makna puasa mulai terbuka sedikit demi sedikit, bahwa ibadah ini bukan hanya tentang menahan diri dari makanan dan minuman, tetapi tentang sebuah proses batin, mengosongkan diri dari segala sesuatu yang menutupi hati, agar hati kembali menjadi tempat yang layak bagi cahaya ilahi. Dalam pandangan tasawuf, manusia tidak hanya terdiri dari tubuh yang terlihat oleh mata. Di dalam diri manusia terdapat sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu jiwa. Tubuh hidup di dunia, tetapi jiwa selalu merindukan asalnya. Tubuh membutuhkan makanan, minuman, dan berbagai kenikmatan dunia. Namun jiwa memiliki kerinduan yang berbeda. Ia merindukan kedamaian, kejernihan, dan kedekatan dengan Allah. Selama manusia terlalu sibuk memenuhi keinginan tubuhnya, suara jiwa seringkali tenggelam. Nafsu yang terus diberi makan akan menjadi semakin kuat, sementara kesadaran batin menjadi semakin lemah. Inilah yang membuat banyak manusia merasa gelisah, meskipun hidupnya terlihat penuh dengan kenikmatan dunia. Karena sebenarnya, yang lapar bukan hanya tubuh, tetapi juga jiwa. Puasa hadir sebagai salah satu jalan untuk menyeimbangkan kembali keadaan itu. Ketika tubuh tidak lagi dipenuhi oleh makanan sepanjang hari, kekuatan nafsu perlahan mulai melemah. Keinginan-keinginan yang biasanya mendominasi mulai berkurang. Dalam keadaan seperti itu, sesuatu yang selama ini tertutup mulai muncul ke permukaan. Itulah suara jiwa yang mulai kembali terasa. Dalam Masnawi, Jalaluddin Rumi menggambarkan keadaan ini dengan sebuah gambaran yang sangat indah. Ia menulis, "Burung jiwa terkurung di dalam sangkar tubuh. Puasa membuka pintu sangkar itu, agar ia dapat terbang menuju langitnya." Syair ini mengandung makna yang sangat dalam. Rumi melihat tubuh seperti sebuah sangkar, sementara jiwa seperti burung yang hidup di dalamnya. Sangkar itu bukan sesuatu yang buruk, karena tubuh memang merupakan bagian dari kehidupan manusia di dunia. Namun ketika manusia terlalu mengikuti semua keinginan tubuhnya, sangkar itu menjadi semakin kuat dan semakin sempit bagi jiwa. Puasa perlahan melonggarkan sangkar itu. Ketika tubuh tidak dipenuhi oleh makanan dan kesenangan dunia, kekuatan nafsu mulai berkurang. Dalam keadaan itu, jiwa mendapatkan ruang untuk bernapas. Hati menjadi lebih peka, pikiran menjadi lebih jernih, dan kesadaran terhadap kehidupan menjadi lebih dalam. Banyak orang merasakan bahwa selama bulan puasa, hati menjadi lebih mudah tersentuh. Doa terasa lebih khusyuk, ayat-ayat suci lebih mudah menyentuh batin, dan tangisan sering datang tanpa disadari. Keadaan ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Dalam pandangan para sufi, itu terjadi karena tabir yang biasanya menutupi hati mulai sedikit terbuka. Rumi sering menggambarkan manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi spiritual yang sangat besar, tetapi potensi itu sering tertutup oleh kesibukan dunia. Ketika manusia terlalu larut dalam keinginan-keinginan dunia, ia perlahan melupakan hakikat dirinya sendiri. Ia lupa bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang jauh lebih luas daripada sekadar tubuh dan keinginan. Puasa mengingatkan kembali hakikat itu. Dengan menahan diri dari sesuatu yang paling dasar, yaitu makanan dan minuman, manusia diajak untuk melihat bahwa dirinya tidak sepenuhnya dikendalikan oleh tubuh. Ada kekuatan kesadaran di dalam diri yang mampu mengendalikan keinginan-keinginan itu. Kesadaran itulah yang dalam tasawuf dianggap sebagai pintu menuju kebebasan batin. Kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan untuk melakukan apa saja, tetapi kebebasan dari perbudakan nafsu. Karena selama manusia masih dikuasai oleh nafsunya, sebenarnya ia belum benar-benar merdeka. Ia hanya berpindah dari satu keinginan ke keinginan lainnya, tanpa pernah menemukan ketenangan. Puasa mengajarkan bahwa manusia mampu berdiri di atas keinginannya sendiri. Ia mampu menahan, mengendalikan, dan menata kembali dorongan-dorongan yang selama ini menguasai hidupnya. Ketika hal itu terjadi, jiwa mulai merasakan kebebasan yang selama ini tersembunyi. Inilah yang dimaksud Rumi ketika mengatakan bahwa puasa membuka pintu sangkar bagi jiwa.
Ia tidak sepenuhnya menghilangkan sangkar itu, tetapi ia memberikan ruang bagi jiwa untuk merasakan langitnya. Sebuah langit kesadaran yang membawa manusia lebih dekat kepada fitrah aslinya, yaitu sebagai makhluk yang selalu merindukan kedekatan dengan Allah. Dalam perjalanan spiritual para sufi, ibadah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban yang harus dilakukan, tetapi juga sebagai ungkapan cinta antara hamba dan Allah. Di balik setiap ibadah yang dijalankan dengan kesadaran batin, tersembunyi sebuah hubungan yang sangat dalam antara manusia dan Sang Pencipta. Hubungan itu bukan sekadar hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, tetapi juga hubungan antara yang mencintai dan yang dicintai. Puasa dalam pandangan ini menjadi salah satu bentuk bahasa cinta yang paling sunyi. Tidak ada yang benar-benar mengetahui apakah seseorang sedang berpuasa dengan tulus atau tidak. Tidak ada yang bisa melihat rasa lapar yang ditahan di dalam tubuh, dan tidak ada yang bisa mengukur kesabaran yang disimpan di dalam hati. Semua itu hanya diketahui oleh Allah dan oleh diri manusia itu sendiri. Karena itulah para sufi memandang puasa sebagai ibadah yang sangat istimewa. Ia bukan hanya tindakan lahiriah yang bisa dilihat oleh orang lain, tetapi sebuah dialog batin antara hamba dan Tuhannya. Ketika seseorang menahan diri dari makanan, minuman, dan berbagai kenikmatan dunia yang sebenarnya tersedia di hadapannya, ada pesan yang diam-diam disampaikan kepada Allah. Pesan itu sederhana namun sangat dalam, bahwa kecintaan kepada Allah lebih besar daripada kecintaan kepada kenyamanan tubuh, bahwa kesetiaan kepada perintah Allah lebih kuat daripada dorongan keinginan yang datang dari dalam diri. Dalam diamnya puasa, hati manusia sedang berkata bahwa ada sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar memenuhi keinginan dunia. Di dalam kehidupan manusia, ada dua jenis penglihatan yang bekerja secara bersamaan. Yang pertama adalah penglihatan fisik, yaitu mata yang melihat dunia di sekelilingnya. Mata ini melihat bentuk, warna, pergerakan, dan segala sesuatu yang tampak di dunia luar. Namun para sufi sejak dahulu mengajarkan bahwa selain mata fisik, manusia juga memiliki mata batin, sebuah kesadaran halus di dalam hati yang mampu merasakan kebenaran yang lebih dalam. Masalahnya, mata batin manusia seringkali tertutup oleh terlalu banyak hal yang datang dari dunia. Kesibukan hidup, keinginan yang tidak ada habisnya, ambisi, kemarahan, kecemasan, dan berbagai dorongan nafsu seringkali membuat hati menjadi keruh. Ketika hati dipenuhi oleh hal-hal seperti itu, batin menjadi sulit untuk merasakan kejernihan. Manusia tetap hidup, tetap bergerak, tetap menjalani aktivitasnya, tetapi di dalam dirinya ada sesuatu yang sebenarnya tertidur. Puasa hadir sebagai salah satu jalan untuk membangunkan kembali batin yang tertidur itu. Ketika tubuh mulai menahan makanan dan minuman, ritme kehidupan berubah. Tubuh yang biasanya dipenuhi oleh energi dari makanan menjadi lebih tenang. Keinginan-keinginan yang biasanya muncul dengan kuat mulai melemah. Dalam keadaan seperti itu, manusia mulai memasuki keadaan yang lebih hening. Keheningan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap batin manusia. Ketika tubuh tidak terlalu sibuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiknya, hati menjadi lebih mudah untuk merasakan sesuatu yang sebelumnya tertutup. Banyak orang merasakan bahwa selama puasa, pikiran menjadi lebih tenang, hati menjadi lebih lembut, dan kesadaran terhadap kehidupan menjadi lebih dalam. Dalam Masnawi Rumi menggambarkan keadaan ini melalui makna lapar yang berbeda dari pemahaman biasa. Dalam salah satu syairnya ia menulis, "Lapar adalah awan yang menurunkan hujan hikmah. Ketika perut kosong, kebijaksanaan mulai tumbuh di dalam hati." Syair ini menjelaskan bahwa rasa lapar bukan sekadar kekurangan makanan bagi tubuh. Dalam perjalanan spiritual, lapar dapat menjadi pintu bagi tumbuhnya kesadaran yang lebih dalam. Ketika manusia tidak terus-menerus memuaskan tubuhnya, batin mulai memiliki ruang untuk merasakan sesuatu yang lebih halus. Para sufi sering mengatakan bahwa hati manusia sebenarnya seperti cermin. Cermin itu memiliki kemampuan untuk memantulkan cahaya kebenaran. Namun jika cermin itu tertutup oleh debu yang tebal, maka cahaya tidak dapat terlihat dengan jelas. Debu itu adalah berbagai keinginan dunia yang terus menempel di dalam hati. Puasa bekerja seperti proses membersihkan cermin itu.
Dengan menahan diri dari makanan, minuman, dan berbagai dorongan nafsu, debu-debu yang menutupi hati perlahan mulai berkurang. Ketika hati mulai menjadi lebih bersih, pantulan cahaya itu kembali terlihat. Itulah sebabnya banyak orang merasakan bahwa selama bulan puasa, perasaan menjadi lebih sensitif terhadap kebaikan. Ayat-ayat Al-Quran terasa lebih menyentuh, doa terasa lebih dalam, dan hati lebih mudah tersentuh oleh kebenaran. Semua itu bukan sekadar pengaruh suasana Ramadan, tetapi juga karena batin manusia sedang berada dalam keadaan yang lebih terbuka. Rumi melihat keadaan ini sebagai salah satu rahasia puasa yang jarang disadari oleh banyak orang. Bahwa puasa bukan hanya ibadah yang dilakukan oleh tubuh, tetapi juga sebuah proses menghidupkan kembali kesadaran batin yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk kehidupan dunia. Ketika batin mulai hidup, manusia tidak lagi melihat kehidupan hanya dari permukaan. Ia mulai merasakan makna yang lebih dalam dari setiap peristiwa yang terjadi. Ia mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar dunia, tetapi juga tentang perjalanan kembali kepada Allah. Di titik inilah puasa menjadi lebih dari sekadar menahan lapar. Ia menjadi jalan yang menuntun manusia untuk kembali menemukan dirinya yang sejati. Sebuah diri yang tidak hanya hidup dengan tubuhnya, tetapi juga hidup dengan kesadaran batin yang selalu terhubung kepada Allah. Pada akhirnya, puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dalam pandangan para sufi, puasa adalah perjalanan batin yang membawa manusia kembali kepada hakikat dirinya. Ia mengajarkan manusia untuk mengosongkan diri dari keinginan-keinginan yang berlebihan agar hati memiliki ruang untuk menerima cahaya dari Allah. Puasa juga menjadi jalan untuk membebaskan jiwa dari dominasi nafsu yang selama ini mengikat manusia pada dunia. Ketika keinginan-keinginan itu mulai melemah, jiwa perlahan merasakan kebebasan yang lebih dalam. Dalam keadaan itu, hati menjadi lebih lembut, pikiran menjadi lebih jernih, dan kesadaran terhadap kehidupan menjadi lebih luas. Lebih dari itu, puasa adalah bahasa cinta yang sunyi antara hamba dan Allah. Ia tidak selalu terlihat oleh manusia lain, tetapi setiap kesabaran yang dijalani di dalamnya adalah bentuk ketulusan yang hanya diketahui oleh Allah. Dalam diamnya puasa, hati manusia sedang menyampaikan kerinduan yang paling dalam kepada Penciptanya. Dan ketika puasa dijalani dengan kesadaran seperti ini, ia tidak hanya menahan tubuh dari makanan, tetapi juga menghidupkan kembali batin yang selama ini tertutup oleh kesibukan dunia. Hati yang sebelumnya keruh mulai menjadi jernih, dan jiwa kembali merasakan kedekatan dengan Allah. Jika makna puasa ini terasa menyentuh hati, silahkan tulis di kolom komentar sebagai doa dan niat dari dalam batin. Ya Allah, jadikan puasaku sebagai jalan untuk membersihkan hatiku dan mendekatkan diriku kepadamu. Kalimat sederhana ini bisa menjadi pengingat bagi diri sendiri bahwa puasa bukan hanya tentang tubuh, tetapi juga tentang perjalanan jiwa menuju Allah. Semoga setiap lapar yang dirasakan menjadi cahaya bagi hati. Semoga setiap dahaga yang ditahan menjadi jalan untuk membersihkan batin. Dan semoga puasa yang dijalani bukan hanya menjadi ibadah yang berlalu setiap tahun, tetapi menjadi langkah kecil yang membawa hati semakin dekat kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.